Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita lanjutkan materi psikometri di tahapan analisis item. Dari skala item-item pernyataan yang sudah Anda buat, ya, silahkan sekarang mulai membuat analisa atau analisis item yang dari item-item yang Anda susun. Nah, telaah item merupakan kegiatan mengevaluasi item-item skala dengan tujuan untuk menganalisis apakah item pada suatu alat tes telah memenuhi fungsinya, yaitu mewakili indikator perilaku dari atribut yang hendak diukur. Jadi kita lihat dulu, kita lihat kembali aspeknya, kemudian indikatornya, indikator perilaku mewakili aspek atau tidak, kemudian atribut atau item-item yang ditulis itu apakah sudah mewakili indikator atau belum. Nah, hasil penulisan item perlu ditelaah, yaitu dianalisa secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dari 3 arah. Yang pertama, dari arah substansinya. Yang kedua, dari arah rumusan atau penulisannya. Yang ketiga, dari arah bahasanya. Yang pertama, dari arah substansinya, yaitu dari arah teori yang mendasarinya serta kesesuaian isi pernyataan dengan kisi-kisi. Jadi kita lihat teori atau pengertian dari variabelnya, kemudian kita lihat aspeknya, kita lihat blueprintnya atau kisi-kisinya, ya, sudah sesuai atau belum substansi dari item yang sudah dibuat. Yang kedua, dari rumusan atau penulisannya, agar dapat memancing respon yang dikehendaki. Jadi pertanyaannya atau pernyataannya itu apakah bisa memancing jawaban dari subjek kita. Yang ketiga, dari arah bahasanya, yaitu kesesuaian bahasa yang digunakan dengan kaidah bahasa dan subjek yang akan dikenai ke pengukuran. Jadi kita lihat bahasanya sudah baku atau belum, mudah dicerna atau belum. Yang kedua, sudah sesuai belum dengan bahasa yang dikuasai oleh subjek Anda. Ya, kalau memang subjek Anda itu unik, ya, walaupun kualitatif tapi unik, khusus orang tua yang Jawa yang tidak bisa berbahasa Indonesia, berarti harus dibuat bahasa Jawa. Tapi kalau universal bahasa Indonesia, di Indonesia berarti bahasa Indonesia. Kalau internasional berarti dibuat dengan bahasa Inggris. Kemudian tujuan kita menelaah item itu apa? Yang pertama, untuk mengkaji dan menelaah setiap item agar diperoleh item yang bermutu sebelum kita gunakan item tersebut. Yang kedua, untuk membantu meningkatkan kualitas skala melalui revisi atau membuang item yang tidak efektif. Jadi nanti ada tahapan Anda menilai, memberikan penilaian, ya, atau dinilai, ya. Skala Anda itu dinilai, skala Anda itu, item Anda itu baik ataukah direvisi ataukah bahkan dibuang. Kemudian item yang bermutu itu apa? Item yang bermutu merupakan item yang dapat memberikan informasi setepat-tepatnya sesuai dengan tujuan pengukuran yang diinginkan penyusun skala. Nah, setelah kita membuat itu, kita tentunya ingin tahu kenapa kita harus melakukan itu, menelaah item. Oke, manfaat apa saja yang didapat setelah kita menelaah item? Yang pertama, dapat membantu para pengguna skala dalam mengevaluasi atas skala yang digunakan. Jadi kita bisa mengevaluasi skala yang digunakan sudah baik atau belum. Yang kedua, mendukung penulisan item yang efektif. Jadi kita mendukung penulisan item yang efektif.
3. Meningkatkan validitas item dan reliabilitasnya. Yang keempat, menentukan apakah suatu fungsi item tersebut sesuai dengan yang diharapkan. 5. Memberi masukan kepada penyusun skala tentang kesulitan subjek ukur dalam menjawab skala. Jadi saat kita memberikan penilaian, kita kan membaca dan mencoba mengerti, mencerna tulisan yang ditulis oleh penulis, ya, penyusun skala. Apakah itu sudah bisa kita cerna atau belum? Kalau belum, perlu direvisi atau bahkan tidak bisa dipakai. Kalau sudah bagus, berarti kita berikan penilaian yang bagus. Yang keenam, meningkatkan keterampilan penulisan item. Jadi dalam kita menelaah item skala psikologi, kita memberikan penilaian kepada item-item yang disusun oleh orang lain, atau bahkan kita diberikan masukan oleh orang lain tentang item-item yang kita tulis, itu bisa meningkatkan sensitivitas kita dalam menulis item atau keterampilan kita dalam penulisan item. Seperti yang sudah saya katakan, menulis item skala itu seni. Jadi Anda perlu berpikir, perlu ditelaah bahasa yang mudah dicerna oleh subjek Anda, tapi tidak bertele-tele. Kemudian telah item pada dasarnya menekankan pada pertimbangan judgement, ya, ngejudge dari segi materinya, konstruksinya, dan bahasanya. Bidang penelaahan terhadap materi butir item mempersoalkan apakah item sudah sesuai dengan indikator pelaku yang sudah diidentifikasikan dalam penegasan kawasan ukur dan dimuat di dalam kisi-kisi. Jadi yang pertama, bidang penelaahan terhadap materi itu apakah sudah sesuai item-item yang Anda tulis itu sesuai dengan indikator yang Anda turunkan dari aspek-aspek, ya, dalam blueprint dari variabel Anda. Itu yang bidang penelaahan terhadap materi. Yang kedua, bidang penelaahan konstruksi. Pada dasarnya mempersoalkan apakah item sudah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang baik atau belum. Ya, jadi kita mencoba untuk melihat, ya, mempersoalkan bahwa apakah item yang ditulis itu sudah sesuai dengan kaidah penulisan atau belum. Ya. Yang pertama yang dipersoalkan adalah satu, item dirumuskan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan langsung. Jadi seperti yang contoh minggu kemarin, dalam menanyakan sesuatu di dalam skala itu harus sederhana, jelas, dan langsung. Jangan muter-muter, to the point. Kedua, item ambigu atau tidak. Ya, ambigu atau tidak. Jadi mudah dimengerti atau tidak. Ambigu, banyak makna. Ya, jadi harus cepat sesuai dengan tujuan kita penulisan variabel tersebut. Yang ketiga, item apakah mengandung social desirability atau tidak? Seperti minggu kemarin kita sudah bahas social desirability. 4, stereotip jawaban, ya. 5, item berisi kata negatif ganda atau tidak. Ini sudah kita bahas di minggu kemarin semuanya. Nah, apakah ini ada semua di sini atau enggak? Ya, kalau iya perlu diperbaiki. Ya, perlu diberi masukan, direvisi, atau bahkan dibuang. Yang ketiga, bidang penelaahan bahasa dijabarkan menjadi satu, item menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya. 2, item menggunakan bahasa yang komunikatif. Ya. 3, item tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, lokal, terlalu lokal. Ya. 4, pilihan jawaban tidak mengulang kata atau kelompok kata yang sama, ya, dikurangi kata-kata yang sama. Nah, oke. Teman-teman, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menelaah item. Ya, bila melibatkan ahli-ahli di bidang yang terkait dengan penelaahan item
yaitu ahli di bidang atribut yang tidak diukur 1, ahli pengukuran psikologi 2, dan ahli bahasa 3. Teknik yang dimasukkan adalah teknik moderator dan teknik panel. Ya. Yang pertama, teknik moderator merupakan teknik yang berdiskusi, ya, yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Jadi satu kelompok, ya, FGD itu berdiskusi tentang skala yang akan dinilai, ya, ada penengah di tengahnya, berarti kan FGD. Berdasarkan teknik ini, setiap item akan didiskusikan secara bersama-sama dengan ahli yang ada. Jadi ada beberapa ahli tadi berdiskusi bersama. Teknik ini sangat baik, ya, karena setiap butir soal dilihat secara bersama-sama berdasarkan kaidah penulisannya, seperti tiga kaidah sebelumnya kita bahas. Di samping itu, para penelaah dipersiapkan mengomentari atau memperbaiki berdasarkan kaidah ilmu yang mereka miliki. Ya, dari segi bahasa ya bahasanya, dari segi PSP atau pengukuran psikologi ya pengukuran psikologi, ya. Dari bidang atributnya ya di bidang atributnya, ya. Setiap komentar atau masukan dari peserta diskusi dicatat dan ditulis, ya. Setiap butir soal dapat dituntaskan secara bersama-sama. Perbaikannya seperti apa? Namun kelemahannya teknik ini adalah memerlukan waktu yang lama untuk mendiskusikan setiap satu butir soal atau satu butir item. Jadi kelemahannya sangat lama karena setiap item itu didiskusikan oleh beberapa ahli, ya. Yang kedua, teknik panel merupakan suatu teknik penelaahan item, menelaah item yang setiap itemnya ditelaah berdasarkan kaidah penulisan item yang ditelaah dari segi materinya, konstruksinya, dan bahasanya atau budayanya yang dilakukan oleh beberapa penelaah. Caranya adalah beberapa penelaahan diberikan item-item yang ingin ditelaah, format penelaahan diberikan, dan pedoman penilaian atau penelaahannya. Pada tahap awal, para penelaah diberikan pengarahan supaya memberikan persepsi yang sama terhadap variabel yang akan dinilai. Kemudian, tahap berikutnya, para penelaah bekerja mandiri atau sendiri-sendiri di tempat yang tidak sama. Para penelaah dipersilahkan memperbaiki langsung pada skala dan memberikan komentarnya serta memberikan nilai pada setiap butir soalnya yang kriterianya adalah 1 bisa baik, 2 diperbaiki ataupun diganti. Nanti kita akan memakai 3 kriteria ini untuk skala Anda. Ya, jadi di skala yang Anda tulis kemarin, ya, puluhan atau ratusan soal item skala itu di sebelah kanan ditambah 3 kotak, ya, 3 kolom. Kolom yang pertama tambahannya baik, kedua ditambah diperbaiki, 3 diganti. Berikutnya, dalam telaah item akan diketahui pula penyebab suatu item harus disisihkan dan mengapa item harus dipertahankan. Ya, diantaranya karena yang pertama, tingkat objektivitasnya rendah. Karena telaah item dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan para ahli. 2, waktu penulisan item yang relatif singkat. Ya, mungkin kalau kita buat relatif kurang dari 1 bulan, ya. Kurangnya pendalaman materi tentang atribut yang diukur dan kurangnya pengetahuan tentang pengukuran dari para penyusun item. Nah, penelaahan item sekaligus juga dilakukan terhadap kisi-kisi tes dengan maksud untuk memberikan kembali apakah tes telah dirancang secara komprehensif dan berisi butir item yang relevan atau belum. Apabila hasil penelaahannya menunjukkan bahwa tes disusun
telah komprehensif dan berisi item yang relevan, maka validitas isi atau content validity telah tercapai. Bila validitas isi belum tercapai, maka penelaahan item juga bertujuan untuk memaksimalkan validitas isi dari item-item yang Anda buat. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Berikutnya silahkan dari skala yang Anda buat ditambahkan 3 kolom, baik diperbaiki ataupun dibuang, diberikan ke teman Anda. Silahkan cari rekan Anda 3 orang ya untuk memberikan penilaian terhadap skala Anda. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Silahkan dikerjakan. Jadi intinya skala yang Anda tulis kemarin, di sebelah kanannya ditambahkan 3 kolom, baik diperbaiki atau dibuang. Setelah itu diberikan ke 3 teman Anda untuk memberikan penilaian, entah baik diperbaiki atau dibuang. Setelah itu yang dibuang segera dibuang, yang diperbaiki segera diperbaiki, terus ditata kembali, disebarkan kepada subjek Anda. Minggu depan kita olah data. Oke, terima kasih yang bisa sampaikan. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.